Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmayanti Ainur. Di sini saya akan membawakan materi mengenai materi kelompok saya, yaitu pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Di sini saya akan membawakan dua materi, yaitu proses masuknya Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dengan perbedaan madrasah dan pesantren pada masa penjajahan Belanda. Pada mulanya, agama Islam itu masuk pada abad ke-7, di mana datang melalui perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Islam. Ada yang dari Mesir, ada yang dari Persia dan India, yang dilakukan dengan cara menarik perhatian ataupun simpati dari masyarakat Indonesia, termasuk pula kepada kelompok-kelompok bangsawan. Mula-mulanya ia mengajarkan mengenai syahadat. Kemudian dengan berkembangnya pendidikan Islam, barulah ia mengajarkan kepada materi-materi, termasuk yaitu fikih dengan mazhab Syafi'i. Pada tradisi pendidikan Islam ini dikenal dengan kholaqoh, yang kemudian berkembang menjadi pesantren. Beberapa lama kemudian datanglah para penjajah Belanda pada abad ke-1619 ketika Jan Pieter Choon menduduki Jakarta. Kemudian satu demi satu dia menduduki daerah kawasan Indonesia yang lainnya, dan Belanda pun diakui bermotifkan, dan Belanda pun diakui datang ke Indonesia dengan bermotif ekonomi, politik, dan agama. Namun Belanda di sini harus menghadapi kenyataan di mana sebagian besar masyarakat Indonesia adalah orang yang menganut agama Islam. Kemudian para Belanda di sini sangatlah khawatir mengenai hal tersebut, karena yang ia ketahui bahwa Islam yang fanatik itu adalah Islam yang membenci dengan pemberontakan, sehingga ia tidak berani langsung mencampuri mengenai agama Islam. Namun lama-kelamaan ia merasa khawatir, karena dengan perkembangan perkembangan Islam yang pesat itu akan menghancurkan pemerintahannya, sehingga ia memberikan ataupun mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang di dalamnya berisikan penekanan terhadap keberlangsungan pendidikan agama Islam sendiri, dengan sangat menguntungkan Belanda. Kemudian kebijakannya tersebut akan dijelaskan langsung kepada saudari Siti Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah selaku pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun materi yang akan dibahas yaitu mengenai Belanda terhadap pendidikan Islam. Yang kita bahas yang pertama itu mengenai kebijakan Belanda terhadap pendidikan Islam. Impian politik pemerintahan penjajahan Belanda sejalan dengan pola kebijakan di bidang pendidikan yang menempatkan Islam sebagai saingan yang dihadapi. Adapun faktor yang akan menghancurkan kekuatan Islam di Indonesia yaitu pendidikan Barat yang diformulasikan. Pemerintahan penjajahan merupakan pemerintahan kafir. Maksudnya biasa disebut dengan pemerintahan kafir. Pesantren yang merupakan pusat pendidikan Islam pada saat sikap anti Belanda. Pusat pendidikan Islam pada saat sikap anti Belanda yaitu di mana pandangan umat Islam pemerintahan penjajahan sering dituduh sebagai pemerintahan Kristen. Selanjutnya, kebijakan pemerintahan lebih difokuskan
Penjajahan Belanda melakukan aksi yang menimbulkan reaksi seperti Perang Diponegoro sebagai contoh perlawanan besar yang melibatkan banyak tokoh-tokoh agama dan sejumlah santri. Begitu pula dengan Perang Paderi, Perang Aceh, dan Perang Jepang, dan perang-perang lainnya. Agama Islam menganjurkan untuk umat Islam bersatu dan bergotong royong atau biasa disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Nah, yang dibahas selanjutnya itu ciri khas pendidikan Islam pada zaman penjajahan Belanda. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu dikotomis, yaitu pertentangan antara pendidikan Belanda dilihat dari sudut ilmu yang dikembangkan di sekolah-sekolah. Maksudnya di sekolah-sekolah Belanda itu dikembangkan ilmu-ilmu umum yang bersifat netral. Nah, maksudnya bersifat netral yaitu pelajaran itu diberikan dengan menghormati keyakinan agama masing-masing. Pelajaran agama diberikan di luar jam sekolah, sedangkan pendidikan Islam yang dikenal dengan pesantren pendidikannya kenyamanan yang sumbernya atau pelajaran yang sumbernya diambil atau bersumber dari kitab-kitab klasik pada penjajahan Belanda. Nah, yang kedua itu diskriminatif, di mana pemerintahan Belanda membentuk suatu badan khusus untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan bagi Bumi Putra yaitu menghasilkan tamatan yang akan menjadi pegawai atau yang akan menjadi tamatan Belanda yang dapat memenuhi pegawai-pegawai negeri atau pegawai swasta Belanda. Nah, adapun dampak negatif dari ordonansi adalah menekankan Islam yang dikuatkan dengan alasan stabilitas keimanan. Nah, di sisi lain dari lembaga pendidikan penjajahan ini adalah lebih menjanjikan lapangan kerja bagi para murid setelah selesai studinya. Sebagai usaha perdagangan yang semata-mata terfokus bagaimana meraih atau memiliki banyak keuntungan. Penjajahan yang dialami bangsa Indonesia menderita, tetapi dengan semangat patriotisme dan nasionalisme pejuang ulama membentuk organisasi untuk menyelamatkan nilai-nilai Islam. Nah, pendidikan Islam dapat memenuhi kebutuhan baik secara individu maupun sosial. Adapun asumsi-asumsi dalam agama itu terdapat atas 5. Yang pertama itu agama diperlukan pemerintahan penjajah. Yang kedua, agama diperlukan menaklukkan rakyat. Yang ketiga, setiap aliran agama itu dianggap palsu. Dan yang keempat, janji-janji dengan rakyat tidak ditepati. Yang kelima itu tujuan menghalalkannya dengan berbagai cara. Pelajaran agama diberikan di luar jam sekolah, sedangkan pendidikan Islam yang dikenal dengan pesantren pendidikannya kenyamanan yang sumbernya atau pelajaran yang sumbernya diambil atau bersumber dari kitab-kitab klasik pada penjajahan Belanda. Nah, yang kedua itu diskriminatif, di mana pemerintahan Belanda membentuk suatu badan khusus untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan bagi Bumi Putra yaitu menghasilkan tamatan yang akan menjadi pegawai
atau yang akan menjadi tamatan Belanda yang dapat memenuhi pegawai-pegawai negeri atau pegawai swasta Belanda. Nah, adapun dampak negatif dari ordonansi adalah menekankan Islam yang dikuatkan dengan alasan stabilitas keimanan. Nah, di sisi lain, dari lembaga pendidikan penjajahan ini adalah lebih menjanjikan lapangan kerja bagi para murid setelah selesai studinya. Sebagai usaha perdagangan yang semata-mata terputus, yang semata-mata terfokus bagaimana meraih atau memiliki banyak keuntungan. Keuntungan penjajahan yang dialami bangsa Indonesia menderita, tetapi dengan semangat patriotisme dan nasionalisme, pejuang ulama membentuk organisasi untuk menyelamatkan nilai-nilai Islam. Nah, pendidikan Islam dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik secara individu maupun sosial. Adapun asumsi-asumsi dalam agama itu terdapat atas 5. Yang pertama itu agama diperlukan pemerintahan penjajah. Yang kedua, agama diperlukan menaklukkan rakyat. Yang ketiga, setiap aliran agama itu dianggap palsu. Dan yang keempat, janji-janji dengan rakyat tidak ditepati. Yang kelima itu tujuan menghalalkannya dengan berbagai cara. Demikianlah pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kami. Pada bagian D yaitu perbedaan antara madrasah dengan pesantren pada penjajahan Belanda. Pesantren adalah sistem pendidikan Islam yang sudah lama dan mengakar dalam masyarakat, yang memiliki perbedaan-perbedaan seperti pendidikan yang ditawarkan oleh Belanda, sehingga adanya dua perpecahan mengenai pendidikan yang ia ingin tempuh. Yang pertama yaitu pendidikan yang ditawarkan oleh Belanda, yakni dengan berfokus kepada pendidikan umum, sementara pendidikan yang ditawarkan oleh pesantren adalah hanya berfokus kepada agama Islam saja. Pendidikan yang ditawarkan oleh Belanda berfokuskan kepada keterampilan dan pengetahuan umum, sementara pendidikan Islam yang ditawarkan oleh pesantren yaitu mengenai keterampilan dan penghayatan agama. Tujuan pendidikan Islam itu sendiri yaitu berlandaskan pada tujuan diciptakannya manusia, yaitu sepenuhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya takwa, akhlak serta keimanan. Penyelenggaraan pendidikan Islam sebenarnya tidak terpadu, dikarenakan penyampaiannya itu secara personal yang dilakukan oleh para ulama, kecuali di daerah Jawa yang langsung diberikan oleh Wali Songo. Sementara metode yang digunakan oleh para guru yaitu ada 2 metode. Yang pertama yaitu metode Sarogan, yang mana guru di sini memaparkan materi yang dibawakan, kemudian para murid menghafal. Setelah itu guru akan menguji hafalan dari murid. Jika ia pahami, maka materinya akan dilanjutkan. Sementara jika murid belum memahami materi yang dipaparkan, maka materinya akan dipelajari kembali atau mengulang pelajaran itu kembali. Kemudian yang kedua yaitu metode halaqah, yang mana guru di sini akan memaparkan materi yang dibawakan kemudian dikelilingi oleh para murid. Kedua sistem ini merupakan sistem yang sampai saat ini berkembang, yang dikembangkan oleh para tabi'in, para sahabat serta generasi-generasi berikutnya. Sistem pendidikan Islam pada datangnya
penjajahan Belanda tidak memberikan perubahan, yang mana berarti penjajahan Belanda di sini tidak ikut campur dalam perkembangan agama Islam, mulai dari berkembangnya pesantren hingga berkembangnya madrasah. Hal tersebut terjadi dikarenakan ada tokoh-tokoh dari Indonesia yang belajar ke luar negeri seperti Mesir dan Mekah. Kemudian para guru-guru di madrasah dan di pesantren juga sudah mendapatkan surat-surat kabar mengenai pengetahuan umum, sehingga mereka pun pikirannya mulai terbuka bahwa pengetahuan umum pun penting untuk diketahui, karena dulunya mereka hanya berfokus kepada pendidikan agama Islam saja. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.